Berwisata religi di kota Madinah tak hanya mengunjungi masjid bersejarah atau makam tokoh agama. Pergi ke museum yang menyimpan benda-benda sejarah seputar Islam juga dapat ditemukan di kota ini. Salah satunya adalah Museum Al-Quran Madinah. Dalam kunjungan tim on the spot ke Museum Al-Quran ini, kami menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang Al-Quran yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Museum Al-Quran atau The Holy Quran Exhibition terletak persis di sebelah selatan Masjid Nabawi. Di museum ini terdapat koleksi-koleksi Al-Quran langka dan beberapa ruangan yang menjelaskan sejarah Al-Quran serta sejarah penulisan Al-Quran. Pihak pengelola museum menyediakan pemandu bagi para jamaah dalam berbagai bahasa, di antaranya Indonesia, Inggris, Turki, India, Arab, dan Perancis. Dan kami ditemani oleh Ustadz Muhammad Fikri dari Indonesia. Memasuki pintu museum, terdapat ruang tunggu. Ruangan ini dihiasi potongan kiswah atau kain penutup Ka'bah yang usianya lebih dari 100 tahun. Kain ini pernah digunakan pada zaman Turki Utsmani tahun 1300 Hijriah. Terdapat 4 ruangan di Museum Al-Quran Madinah ini. Ruangan pertama adalah ruangan keagungan Al-Quran. Ruangan ini berisi tentang 5 nama Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ruangan pertama ini juga terdapat kaligrafi yang ditulis dengan tinta dari batangan emas murni. Kaligrafi ini ditulis oleh Raja ke-30 dari dinasti Utsmaniyah, Sultan Mahmud Abdul Hamid Khan. Ruangan kedua di Museum Al-Quran adalah ruangan sejarah Al-Quran. Terdapat sebuah meja kerja yang dipakai oleh seorang khotot, julukan yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja menulis Al-Quran. Dan kami menemukan fakta mengejutkan di sini. Ternyata Al-Quran yang berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram bukan ditulis oleh komputer, melainkan tulisan tangan. Ini adalah meja kerja yang digunakan oleh seorang khotot. Khotot itu bukanlah nama, akan tapi julukan yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja menulis Al-Quran. Mungkin selama ini kita mengira Al-Quran yang kita dapatkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ditulis dengan komputer, padahal aslinya Al-Quran itu ditulis dengan tangan manusia. Orang yang menulis Al-Quran yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram bernama Dr. Utsman Toha, sedangkan meja kerja yang bisa kita lihat ada di hadapan kita ini adalah meja kerja yang digunakan oleh murid beliau yang bernama Syekh Hani At-Tawil. Beliau menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang sampai sekarang bisa kita baca dan kita dapati ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Fakta lain yang kami temukan di ruangan kedua ini adalah tulisan ayat Al-Quran yang biasa kita baca sekarang ternyata melalui proses yang panjang. Di sini ada gambaran yang menjelaskan sejarah bagaimana titik dan harokat ditambahkan ke dalam mushaf Al-Quran. Bisa dilihat di sini. Baris pertama ini menggambarkan tulisan Al-Quran yang ada di zaman Rasulullah dan ada di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Quran ditulis seperti yang ada di baris pertama ini tanpa ada titik dan harokat. Tanpa ada titik dan harokat. Mereka semua bisa baca karena mereka semua orang-orang Arab asli. Baru kemudian di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, saat itu banyak sekali orang yang salah membaca Al-Quran. Dalam artian bukan salah membaca hurufnya, tapi salah membaca harokatnya. Ada yang harus di fathah dia kasrohkan, ada yang harus di dhammah malah dia fathahkan. Akhirnya ada seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau menambahkan titik-titik ini yang bisa dilihat, titik berwarna merah ini. Namun bisa kita perhatikan titik ini berbeda dengan titik yang ada di zaman kita, karena titik-titik ini bukanlah titik-titik huruf, melainkan titik-titik harokat. Jadi harokat dulunya berbentuk titik. Kalau fathah itu titiknya satu di atas huruf, kemudian kasroh itu titiknya satu di bawah huruf, kemudian dhammah itu titiknya satu di depan huruf. Baru kemudian di zaman berikutnya, tepatnya di zaman Abdul Malik bin Marwan, saat itu orang-orang non-Arab banyak yang masuk Islam. Akhirnya
Ada seorang gubernur yang dulunya tinggal di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf. Beliau mencari jalan keluar dan menambahkan titik-titik di dalam Al-Quran. Berbeda dengan titik-titik harokat, karena titik-titik ini adalah titik-titik huruf. Saat ini baru mulai terlihat beda antara huruf fa dengan huruf qaf, mana beda antara huruf dot dengan sad, mana sin, mana shin, mana ba, mana ta, mana tha, demikian. Dan kemudian di zaman awal-awal khilafah Abbasiyah, saat itu bertambah lagi orang yang masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang non-Arab semakin banyak masuk ke dalam agama Islam. Mereka tidak bisa membedakan antara titik huruf dengan titik harokat. Ada ta, titiknya 2 di atas, ditambah 1 lagi titik di atasnya, maksudnya ta di fathah, tapi mereka bacanya ta, karena tidak bisa membedakan antara titik harokat dengan titik huruf. Akhirnya ada seorang ulama bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau merubah titik-titik harokat menjadi harokat-harokat yang sampai sekarang bisa kita kenal. Jadi fathah itu diubahnya menjadi alif miring yang ditaruh di atas huruf. Kemudian kasroh itu alif miring yang ditaruh di bawah huruf. Kemudian dhammah itu digambarnya seperti waw kecil yang ditaruh di atas huruf, dan sukun digambar layaknya tempat minum yang ada di zaman itu. Dan bagaimana tahapan pencetakan Al-Quran tulisan tangan Dr. Usman Toha ini bisa kita baca ketika berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai saat ini? Awalnya Al-Quran itu seperti ini, gambarannya kosong dan tidak ditulis langsung semuanya, akan tetapi yang ditulis pertama kali oleh Dr. Usman Toha adalah huruf-hurufnya terlebih dahulu tanpa titik dan tanpa harokat. Jadi seperti ini. Setelah beliau menulis, beliau mengkoreksinya. Beliau mengoreksi tulisan ini puluhan kali, dan setelah itu beliau menyerahkan kepada tim pengoreksi yang berisi 9 orang ulama. Kalau dianggap sudah benar semua, baru kemudian Dr. Usman Toha menambahkan titik-titik huruf. Setelah itu dikoreksi lagi oleh beliau sendiri, oleh Dr. Usman Toha, baru kemudian diserahkan kepada tim pengoreksi yang berisi 9 orang ulama. Baru kemudian masuk ke tahapan berikutnya, menambahkan harokat-harokat. Setelah itu dikoreksi lagi oleh Dr. Usman Toha puluhan kali, diberikan lagi kepada tim pengoreksi yang jumlahnya 9 orang. Masing-masing orangnya bisa mengoreksi tulisan ini sampai puluhan kali. Baru kemudian ditambah alamat-alamat wakaf. Setelah itu dikoreksi lagi, diberikan lagi kepada tim pengoreksi yang jumlahnya 9 orang tadi. Setelah mereka katakan ini sudah benar semua, baru beliau masuk ke tahapan terakhir, yaitu penetapan atau penambahan nomor-nomor ayat seperti ini. Pada ruangan selanjutnya terdapat koleksi Al-Quran tua yang asli ditulis tangan oleh para penulisnya. Dimulai dari Al-Quran tertua yang dimiliki oleh Museum Al-Quran ini. Al-Quran yang ditulis oleh Ali bin Muhammad Al-Batallose dari Andalusia, Spanyol ini usianya hampir 1000 tahun, tepatnya 950 tahun. Uniknya lagi, Al-Quran ini ditulis di atas kulit rusa. Yang ini adalah Al-Quran termuda di museum ini, usianya 116 tahun. Al-Quran yang tak diketahui penulisnya ini ditulis pada garis yang terbuat dari emas murni. Al-Quran ini adalah hadiah dari Abdullah Khan Afghani. Selanjutnya adalah Al-Quran tertipis. Bayangkan saja, 30 juz Al-Quran ditulis pada 60 halaman saja, di mana 2 halamannya berisi 1 juz yang ditulis sangat kecil dan rapat. Yang membuat menjadi Al-Quran istimewa di sini adalah sosok sang penulisnya, Hafiz Osman Burduri dari Turki. Beliau dikenal sebagai orang yang paling banyak menulis naskah Al-Quran, yakni sebanyak 106 naskah. Dan saat menulis naskah Al-Quran yang ke-107 ini, beliau wafat pada malam Ramadan. Dan inilah Al-Quran terbesar yang berada pada ruangan keempat di Museum Al-Quran. Al-Quran berusia 197 tahun ini berukuran 1,43 meter kali 0,8 meter dengan berat 1,5 kuintal lebih atau tepatnya 154 kg. Dan luar biasanya lagi,
yang menulis Al-Quran ini adalah orang Afghanistan yang tak bisa berbahasa Arab. Subhanallah, Gulam Muhyiddin ini dulunya bukanlah orang yang bisa berbahasa Arab, tapi beliau berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai bahasa Arab. Tujuannya hanya untuk bisa berkhidmat kepada Al-Quran. Akhirnya setelah beliau menguasai bahasa Arab, beliau putuskan untuk menulis Al-Quran yang ada di hadapan kita. Uniknya Al-Quran ini ditulis di atas serat-serat kayu dengan tinta yang berasal dari getah pohon. Tak hanya itu, sang penulis Al-Quran juga membuat hiasan di setiap halamannya dengan lukisan yang beliau lukis sendiri. Bukan hanya menulis ayat dan terjemahannya saja, beliau juga menghias setiap halaman Al-Quran ini yang jumlahnya lebih dari 1.200 halaman dengan lukisan yang beliau lukis dengan tangannya sendiri. Bisa dilihat lukisan dan hiasan yang ada di atas, bawah, kanan, kiri setiap halaman. Ini adalah lukisan yang beliau buat menggunakan tangannya sendiri, menggunakan tinta yang berasal dari getah pohon juga. Subhanallah, bisa kita bayangkan betapa sulitnya dan betapa besarnya kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh Gulam Muhyiddin dalam menulis Al-Quran yang ada di hadapan kita ini. Di akhir hayatnya, beliau memilih untuk menghadiahkan Al-Quran yang sangat besar ini. Padahal saat itu banyak sekali raja-raja yang menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli Al-Quran ini, namun semua tawaran tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Gulam Muhyiddin. Beliau lebih memilih untuk menghadiahkan Al-Quran ini ke Masjid Nabawi. Dan pemirsa, itulah berbagai fakta mengejutkan seputar Al-Quran yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Semoga menambah pengetahuan Anda ya.